Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga. Selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Pak Agung Trilaksono, kita akan belajar bahas soal persiapan AKM literasi. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SD kelas 5. Nah, selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Anak-anak sahabat Erlangga, nah kita mulai dari soal tentang teks fiksi. Teks fiksi. Nah, ini teks fiksi personal. Ini eh, ada salah satu teks fiksi personal yang ini ceritanya seru, berjudul Aksi Semut Merah. Nah, Pak Agung bacakan ya. Sudah berminggu-minggu, semut merah bekerja sama dalam membangun sarang. Mereka membangun sarang tersebut dari pagi sampai malam. Kerjasama kita luar biasa. Lihatlah sarang yang kita buat. Bagus dan kokoh. Ujar salah satu semut merah. Aku juga tidak sabar untuk pindah dan menghuni sarang yang nyaman ini. Ujar semut merah lainnya. Saat mereka sedang mengobrol, datanglah gerombolan semut rangrang besar sedang mengamati sarang milik semut merah kecil. Sarangnya nyaman sekali. Bagaimana kalau kita ambil alih sarang mereka? Kata semut rangrang gemuk sambil berbisik dengan semut rangrang lainnya. Spontan, mereka sepakat akan mengambil alih sarang tersebut. Mendengar itu, semut merah kecil tidak terima. Tapi mereka malas rebut dengan semut rangrang merah. Ya, malas ribut ya. Tidak ada untungnya kita ribut dengan semut rangrang besar. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ujar salah satu semut merah dengan wajah pucat. Lalu mereka berkumpul untuk membahas masalah ini. Muncullah ide salah satu semut merah kecil untuk mengadukan masalah ini ke penatua semut. Sampai di rumah penatua semut, kedua belah pihak menemui penatua semut. Penatua semut ini terkenal adil dan bijaksana. Bahkan ia sangat dihormati di kalangan semut. Penatua mendengarkan pengaduan semut merah kecil dengan seksama dan berusaha memahami masalah yang sedang terjadi. Masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah, kata penatua dalam hati. Kalian sekarang harus membuat sarang yang sama persis dengan ini. Siapapun yang berhasil membangunnya, berarti kalianlah pemilik sebenarnya. Ujar penatua dengan nada tegas. Para semut kecil setuju dengan usul tersebut. Mereka siap mengerjakannya karena sudah pernah membuat sarang sehingga berpengalaman. Sementara semut rangrang besar panik. Aduh, bagaimana ini? Kalau semut rangrang gemuk. Yang lainnya menggeleng-gelengkan kepala tidak tahu harus berbuat apa. Semut rangrang gemuk pun berkata, kami tidak setuju dengan ini. Dengan lantang penatua berkata, karena semut rangrang besar menolak, maka kini jawabannya sudah jelas. Terbukti sarang tersebut sebenarnya milik semut merah kecil. Semut rangrang besar merasa malu. Kebohongannya terbongkar. Mereka pun buru-buru pergi dari tempat itu. Mereka berniat untuk tidak kembali lagi karena tidak kuat menanggung malu. Tidak lupa mereka berterima kasih kepada penatua semut yang telah bersikap adil. Nah, anak-anak sahabat Erlangga, bagaimana ceritanya? Seru tidak? Nah, ini adalah stimulus soal assessment, ya, stimulus soal assessment teks fiksi, ya, fiksi personal.
Ini kenapa personal? Karena ini menggambarkan karakter orang dalam hal apa? Hal hewan. Ini kalau dalam di SD namanya apa, sahabat anak-anak sahabat Erlangga? Apa namanya? Hmm? Betul, ini namanya fabel. Jadi cerita hewan, tetapi hewannya bisa ngomong, bisa berbicara, seolah-olah manusia. Nah, coba kita cermati soal-soal dari teks fiksi personal ini, anak-anak sahabat Erlangga. Nah, pertanyaan pertama, ini soal level 1. Ini soal pilihan ganda kompleks, anak-anak sahabat Erlangga. Ya, soal pilihan ganda kompleks. Nah, soal pilihan ganda kompleks ini adalah soal yang jawabannya lebih dari satu. Betul nggak? Jadi bisa berapa, sahabat Erlangga? Ya, bisa dua. Ya, dan kadang-kadang juga bisa tiga. Ya, mari kita cermati, anak-anak sahabat Erlangga. Nah, pertanyaan pertama di level 1 ini adalah mengapa semut merah tidak mau memberikan sarangnya ke semut rangrang besar? Ini soal level 1. Kalau soal level 1 dalam APKM literasi itu soalnya tersurat. Soalnya tersurat. Nah, karena soalnya tersurat, maka jawabannya ada dalam teks. Paham tidak, anak-anak sahabat Erlangga? Jadi, karena ini tersurat, maka jawabannya anak-anak sahabat Erlangga harus cek dalam teks. Ini soal level 1. Ya, Pak Agung ulang ya. Mengapa semut merah kecil tidak mau memberikan sarangnya ke semut rangrang besar? A. Karena semut merah membangun sarang tersebut berminggu-minggu. Coba kita lihat, apakah ada dalam konteks ini. Ya. Berminggu-minggu. Ada tidak? Coba kita lihat. Membangun sarang berminggu-minggu, pagi ya sampai malam. Ini di kalimat pertama paragraf awal. Ya. Berarti jawabannya yang ini, ya, jawaban yang ini A, betul? Betul. Ya. Yang B, coba kita cek. Karena semut merah kecil membangun sarangnya dari pagi sampai malam. Tadi ada ya di kalimat berikutnya. Ya, jadi jawabannya A dan B betul. Nah, yang C, karena semut merah kecil senang mencari keributan dengan semut rangrang besar. Betul atau salah? Hah? Iya, jawabannya salah. Ya. Loh, kalau misalnya semut kecil itu pengen cari ribut, ya semut kecil tidak perlu ke penatua semut. Betul tidak? Betul tidak, anak-anak sahabat Erlangga? Jadi yang C, ini jawabannya salah. Kemudian kita lihat yang D, anak-anak sahabat Erlangga. Karena semut merah kecil tidak takut dengan semut rangrang besar. Wah, ayo, tidak takut. Bro, berarti karena kalau misalnya tidak takut, ngelawan dong. Ngelawan tidak? Tidak melawan. Tetapi semut merah kecil mendatangi penatua semut untuk mencari bagaimana pemecahan masalahnya. Sehingga jawaban D betul atau salah? Anak-anak sahabat Erlangga. Betul atau salah? Iya, jadi yang D jawabannya salah. Oleh karena itu, anak-anak sahabat Erlangga, maka soal ini jawabannya adalah A dan B. Begitu ya, anak-anak sahabat Erlangga. Paham ya? Ya. Jadi soal ini soal level 1. Nah, kalau level 1 itu jawabannya tersurat. Apa maksudnya jawabannya tersurat? Maksudnya adalah jawabannya ada dalam teks tersebut. Begitu ya, anak-anak sahabat Erlangga. Lanjut ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah soal level 2, anak-anak sahabat Erlangga.
Mari kita cermati pertanyaan. Apa yang membuat semut rangrang besar berubah malu setelah penatua semut meminta kepada mereka membuat sarang bersama-sama? Ini adalah soal pilihan ganda. Ya, karena soal pilihan ganda, maka jawabannya hanya satu. Anak-anak sahabat Erlangga. Hanya satu. Ya. Nah, kalau tadi pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga. Nah, mari kita cermati anak-anak sahabat Erlangga. Yang membuat semut rangrang besar berubah malu setelah penatua semut meminta mereka membuat sarang bersama-sama, apakah A. Mereka berbohong pada semut merah kecil bahwa mereka bisa membuat sarang yang bagus dan kokoh. Kira-kira bagaimana? Mereka berbohong kepada semut merah kecil bahwa mereka bisa membuat sarang yang bagus dan kokoh? Betul atau salah? Apa? Anak-anak sahabat Erlangga. Ya, betul. Jawabannya salah. Yang betul apa? Iya, ya mereka berbohongnya bukan kepada semut merah kecil, tetapi kepada penatua semut. Betul tidak? Ya, pinter anak-anak sahabat Erlangga. Kita cek yang B, sahabat Erlangga. Mereka kalah bertanding melawan semut merah kecil dalam membangun sarang yang kokoh dan nyaman. Nah, mereka malu. Yang B, kalah bertanding. Kira-kira apa jawabannya anak-anak sahabat Erlangga? Yang B bagaimana? Betul atau salah? Ayo, ini soal level 2. Soal level 2 ini jawabannya tersirat. Jadi, karena level 2 jawabannya tersirat, jawabannya itu tidak ada dalam teks. Nah, logikanya apa? Begini, sahabat Erlangga, anak-anak sahabat Erlangga. Logikanya adalah informasi yang ada di teks dan informasi yang kita miliki itu kita hubung-hubungkan sehingga muncullah informasi yang baru. Itu namanya tersirat. Pak Agung ulang ya, anak-anak sahabat Erlangga. Jadi informasi yang ada di teks, kemudian informasi yang kita miliki, ini kita hubung-hubungkan sehingga muncullah informasi baru. Itulah informasinya tersirat. Ya, gitu ya, sahabat anak-anak sahabat Erlangga. Nah, C yang kita cek yang C. Mereka ingin memiliki sarang yang bagus dan kokoh, tapi tidak dikabulkan oleh penatua semut. Betul atau salah? Mereka ingin memiliki sarang yang bagus, tetapi tidak dikabulkan. Salah. Jawabannya salah. Ya, loh, karena kenapa salah? Loh, penatua semut kan memang tidak mengabulkan untuk memiliki. Penatua semut ini bersifat seperti juri dewan yang untuk memutuskan ini benar atau salah, bohong atau tidak, dengan mengetes. Jadi bukan mengabulkan anak sahabat Erlangga. Jadi yang C salah ya. Kemudian yang D, mereka sebenarnya tidak bisa membuat sarang seperti semut merah kecil karena malas dan tidak bisa kerjasama. Nah, D ini ya, karena apa? Semut merah, rang-rang merah besar ini, mereka itu tipenya malas, gede, besar, malas, dan memang tidak bisa bekerja sama. Sehingga berbeda dengan semut merah kecil yang mereka bisa bekerja sama, rajin, berminggu-minggu, pagi sampai malam, membuat sarang. Gitu ya, anak-anak sahabat Erlangga. Jadi, soal ini jawabannya adalah D. Pilihan ganda kompleks ya. Jadi, jawabannya hanya satu. Ya, bisa ya, sahabat Erlangga? Mudah ya? Mudah ya? Baik. Mari kita lanjutkan lagi soal yang ketiga.
Coba kita cermati bersama. Nah, level 3 ini adalah level yang menuntut anak-anak sahabat Erlangga untuk berpikir, menyimpulkan, mengevaluasi, menilai. Mari coba kita cermati. Bagaimana perasaan semut merah kecil setelah penatua semut bersikap adil atas masalah perebutan sarang mereka? Ini kira-kira anak-anak sahabat Erlangga, jawabannya ada di teks tidak? Ada tidak jawabannya di teks? Nggak ada. Tetapi kita ketika akan menguraikan pertanyaan ini, kita harus benar-benar memahami ya, pertanyaan ini. Ya, perasaan semut apakah bersyukur? Ya. Apakah lega? Apakah malu? Atau bisa saja bersyukur? Ya, kenapa bersyukur? Ya, karena apa yang sudah dibuatnya. Semut kecil sudah bekerja keras. Ya, siang malam berminggu-minggu tidak jadi diambil oleh semut rang-rang besar. Dia bersyukur. Bayangkan kalau misalnya ternyata tadi tidak dikabulkan atau penatua semut memutuskan silakan diambil, maka ya dia apa? Dia sedih. Jadi bersyukur. Lega. Kira-kira lega atau tidak? Setelah apa yang diputuskan oleh penatua semut dan hasilnya ternyata adil, maka lega. Iya ya, untung ini kan, untung tidak diambil oleh semut besar. Malu, wah yang nggak malu, justru yang malu adalah semut rang-rang besar. Jadi C salah ya. Ya. Kemudian biasa saja, ya, biasa saja. Ya enggak lah. Jadi jawabannya A dan B. Jadi ini soal pilihan ganda kompleks ya, sahabat Erlangga. Jadi ini soal pilihan ganda kompleks. Gitu ya, sahabat Erlangga. Nah, mari kita ke teks berikutnya, sahabat Erlangga. Kita ke teks berikutnya. Nah, teks atau stimulus berikutnya ini adalah teks informasi sosial budaya. Ya, sosial budaya. Nah, ini berjudul Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia. Pak Agung bacakan ya. Kekayaan terumbu karang di Indonesia tengah mengalami masalah berat akibat penangkapan ikan menggunakan racun maupun bahan peledak. Sedimentasi dan pencemaran air laut juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem pesisir. Diperkirakan 25% kehidupan ekosistem terumbu karang telah mati akibat kenaikan suhu 4 derajat Celcius. Pada tahun 1994, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, juga telah mengadakan survei pada 371 stasiun transit nasional dan hasilnya menunjukkan bahwa ekosistem terumbu karang telah mengalami kerusakan serius. Beberapa penyebab kerusakan tersebut secara spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Pertama adalah buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, budaya. Jadi buruknya kesadaran. Kemudian yang B atau yang kedua, tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Tiga, penegakan aturan yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut. Yang keempat, alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Ya. 5, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. 6,
kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang. Nah, kegiatan manusia merupakan penyebab terbesar rusaknya kondisi ekosistem terumbu karang. Semakin cepat pertumbuhan penduduk, maka kepadatan penduduk di wilayah pesisir juga akan terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dari berbagai elemen untuk menjaga pelestarian terumbu karang. Salah satunya adalah maaf, Pak Agung ulang ya, transplantasi terumbu karang. Ya, transplant, ya, transplant ini dari kata transplantasi. Ya, nah, sahabat Erlangga, ada memang kalau sahabat Erlangga mendengar terumbu karang, itu ketika kita menyelam, itu ada karang-karang dan itu adalah rumah ikan. Dan rumah jenis-jenis ikan banyak sekali. Ya, mari kita coba cermati ini, sahabat Erlangga. Pertanyaannya, teks tersebut, ya sahabat Erlangga, teks tersebut menjelaskan bahwa kekayaan terumbu karang mengalami masalah berat akibat penangkapan ikan menggunakan racun maupun bahan peledak. Ini soal level 2, sahabat Erlangga. Nah, ini soal menjodohkan, sahabat Erlangga. Coba kita cocokkan masalah terumbu karang dengan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi rusaknya terumbu karang. Coba kita cermati. Ya. Nah, sahabat Erlangga, ini soal menjodohkan tentang terumbu karang. Ya. Ada masalah, ada upaya. Ya. Nah, kita harus berpikirnya sistematis, sahabat Erlangga. Ini masalah, ini upaya. Karena ada masalah, kira-kira upaya usaha yang harus dilakukan bagaimana? Itu kan logika berpikir. Maka dalam konteks ini jawabannya tersirat, tidak ada di teks. Tadi masih ingat nggak sahabat Erlangga? Kalau jawabannya tersirat, maka ada informasi yang ada di teks, ada informasi yang kita miliki, kita hubung-hubungkan sehingga muncul apa? Anak-anak sahabat Erlangga? Betul, informasi yang baru. Ya. Mari coba kita cermati. Alih fungsi kawasan pesisir hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Masalah itu, sahabat Erlangga. Itu masalah. Kira-kira, sahabat Erlangga, ya, apa upaya yang harus dilakukan, sahabat Erlangga? Apa kira-kira? Coba cermati, sahabat Erlangga. Kira-kira apa? Alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Apa jawabannya, sahabat Erlangga? Ya, upayanya adalah mengatur pembangunan. Ya, mengatur pembangunan disesuaikan dengan dampak lingkungan. Jadi jawabannya yang ini, sahabat Erlangga. Yang pertama ini. Gitu ya, sahabat Erlangga. Nah, kemudian yang berikutnya. Kekayaan terumbu karang yang rusak akibat penangkapan ikan menggunakan racun dan bahan peledak. Ya. Apa kira-kira jawabannya, sahabat Erlangga? Apa kira-kira? Hmm? Betul. Usahanya apa? Ya menangkap ikan tanpa merusak karang. Itu ya, sahabat Erlangga. Kemudian C. Ya, berikutnya. Buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Apa kira-kira? Buruknya kesadaran. Berarti apa yang dilakukan? Yang melibatkan masyarakat
dalam upaya pelestarian terumbu karang. Ya, itu sahabat Erlangga. Jadi sahabat Erlangga harus jeli. Ya, saya ulang, harus jeli. Ya. Kenapa? Karena ini bagian yang penting, sahabat Erlangga. Ini bagian yang penting sekali. Ya. Maka bagian ini, sahabat Erlangga, ya, merupakan apa? Salah satu apa? Salah satu cara, ya, salah satu cara kita untuk apa? Menganalisis, melibatkan masyarakat. Ya. Kemudian tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Apa yang dilakukan? Ya apa? Ya rehabilitasi. Jadi kalau sahabat Erlangga mencermati, ini adalah bagian hal yang penting ketika kita akan menganalisis sebuah soal, sahabat Erlangga. Ya, itu sahabat Erlangga. Lanjut ya, sahabat Erlangga. Nah, kemudian soal berikutnya. Kegiatan manusia merupakan penyebab terbesar rusaknya kondisi ekosistem terumbu karang. Nah, berikut ini perubahan perilaku, perubahan perilaku manusia yang dapat dilakukan untuk menjaga, ya, menjaga apa? Menjaga kelestarian terumbu karang. Ya. Coba kita cermati, sahabat Erlangga. Ya. Yuk, coba kita cermati. Yang A, ya, yang A, berhenti mengonsumsi ikan dan beralih ke sayur-sayuran dan buah-buahan. Kira-kira bagaimana sahabat Erlangga? Ya, berarti perubahan perilaku manusia, konsumsi ikannya beralih. Ya, kira-kira bagaimana? Ya nggak mungkin. Ya, ikan dan sayur itu membuat protein kita bertambah, otak kita cerdas. Jadi ya nggak mungkin. Jadi A, salah ya sahabat Erlangga. Oke. Yang B, menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. Betul, jelas ya itu cara yang bisa dilakukan. Tidak mengambil karang dan terumbu karang saat menyelam. Jelas. Ya. Jadi yang B dan C itu betul. Ini soal pilihan ganda kompleks ya, sahabat Erlangga. Terakhir, beralih berwisata ke pegunungan dan pedesaan. Ya, nggak gitu juga kali. Ini bahasanya anak-anak SD ya. Ya, nggak mungkin. Terus nanti sungai laut kita siapa yang ke sana? Jadi jawabannya adalah B dan C. Ya, itu ya, sahabat Erlangga. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, mudah. Itu dia, sahabat Erlangga. Ya, bahas soal, bahas soal untuk persiapan AKM untuk jenjang SD. Ya, semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semuanya. Ya, jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Ya, nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, anak-anak sahabat Erlangga. Pak Agung Tulaksono pamit. Sampai jumpa.